Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Falisha Mila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Fakultas Bahasa. Kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah fungsi perubahan kompleks. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi limit perubahan kompleks. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu definisi 4.1. Yang kedua, contoh 4.1. Yang ketiga, contoh 4.2. Yang keempat, contoh 4.3. Dan yang kelima, contoh 4.4. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi 4.1. Nah, definisi 4.1 mengatakan bahwa suatu fungsi fz terdefinisi atau mempunyai limit L untuk z mendekati z0 kecuali pada z sama dengan z0. Nah, maka ditulis dengan limit z mendekati z0 fz sama dengan L. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya itu jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terhadap bilangan delta lebih dari 0 sehingga 0 kurang dari nilai mutlak z dikurang z0 kurang dari delta berlaku untuk nilai mutlak fz dikurang L kurang dari epsilon. Nah, di sini tuh syaratnya. Jadi untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 dan terhadap bilangan delta lebih dari 0. Nah, di sini ditulis secara simbolis itu sebagai berikut. Jadi limit z mendekati z0 fz sama dengan L setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, maka 0 kurang dari nilai mutlak z kurang z0 kurang dari delta, maka nilai mutlak fz dikurang L kurang dari epsilon. Selanjutnya ada contoh 4.1. Contoh 4.1 itu soalnya mengatakan bahwa limit x mendekati 2 x kuadrat sama dengan 4. Step yang pertama itu kita syaratnya itu kan harus epsilon lebih dari 0 dan deltanya itu kan harus lebih dari 0. Maka di sini menjadi 0 kurang dari nilai mutlak x kurang 2 kurang dari delta, maka nilai mutlak x kuadrat dikurang 4 kurang dari epsilon. Yang kedua itu kita ambil nilai mutlak x kuadrat dikurang 4 menjadi kita faktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 2. Nah, jadi kurang dari nilai mutlak x min 2 dikali nilai mutlak x plus 2 kurang dari delta nilai mutlak x plus 2, maka menjadi delta nilai mutlak x plus 2 ditambah 4. Jadi pilihlah minimumnya itu 1, delta. Nah, selanjutnya itu yang step yang ketiga itu maka menjadi kurang dari delta nilai mutlaknya itu kan 1 plus 4, jadi menjadi 5 delta. Nah, jadi kurang dari 5 dikali epsilon per 5. Nah, jadi ini dicoret menjadi epsilon. Selanjutnya ada contoh 4.2. 4.2 itu, nah ini bagian A-nya mengatakan bahwa jika fz sama dengan z kuadrat, maka buktikan bahwa limit z mendekati z0 fz sama dengan z0 kuadrat. Nah, step yang pertama itu kita kan harus sesuai dengan syarat itu. Syaratnya itu kan harus epsilon lebih dari 0 dan deltanya itu kan harus lebih dari 0 sehingga menjadi nilai mutlak fz dikurang z0 kuadrat kurang dari epsilon bila mana 0 kurang dari nilai mutlak z kurang z0 kurang dari delta dan jikanya itu delta lebih
kurang dari sama dengan 1, maka 0 kurang dari nilai mutlak Z dikurang Z0 kurang dari delta, maka akan mengakibatkan ini nih, yang nilai mutlak Fz dikurang Z0 kuadrat. Nah, selanjutnya itu tadi kan Fz nya itu kan sama dengan Z kuadrat. Nah, kita substitusikan menjadi seperti ini. Setelah itu menjadi kurang dari nilai mutlak Z dikurang Z0 dikali nilai mutlak Z plus Z0. Nah, ini kita faktorkan. Nah, menjadi seperti ini. Menjadi kurang dari delta nilai mutlak Z plus Z0 sama dengan nilai delta nilai mutlak Z dikurang Z0 plus 2 Z0. Nah, ini kita pisahkan menjadi seperti ini, sama-sama di nilai mutlakkan. Nah, menjadi delta buka kurung 1 plus 2 nilai mutlak Z0, sehingga yang step 4 itu nilai mutlak Fz dikurang Z0 kuadrat kurang dari delta nilai mutlak 1 plus 2 dikali nilai mutlak Z0 kurang dari epsilon, maka menjadi deltanya itu sama dengan epsilon per 1 plus 2 dikali Z0. Nah, selanjutnya itu contoh 4 plus 2 bagian B. Nah, 4.2 bagian B itu mengatakan bahwa tentukan limit Z mendekati Z0 Fz jika Fz-nya itu Z kuadratnya itu Z sama dengan Z0, sedangkan 0 Z-nya itu sama dengan Z0. Maka yang pertama itu berdasarkan definisi limit bahwa limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan Z0 kuadrat. Berarti dekat dengan Z0 tetapi berlainan atau kecuali titik Z0, sehingga limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan Z0 kuadrat. Nah, selanjutnya contoh 4.3. Contoh 4.3 itu buktikan bahwa limit Z mendekati I X 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 plus 8z kuadrat dikurang 2x plus 5 per z dikurang i sama dengan 4 plus 4i. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa hasilnya itu 4 plus 4i. Nah, step pertama itu mengatakan bahwa ini kita harus sesuai dengan syaratnya yang tadi kita substitusikan ya. Jadi epsilon lebih dari 0 dan deltanya lebih dari 0, sehingga nilai mutlak 3z pangkat 4 dikurang 2z pangkat 3 plus 8z kuadrat min 2z plus 5 per z dikurang i dikurang 2 kurung 4 plus 4i kurang dari epsilon bila mana 0 kurang dari nilai mutlak z kurang i kurang dari i. Nah, di sini kita ada dua. Yang pertama itu untuk z tidak sama dengan i, maka 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 plus 8z pangkat 2 dikurang 2z plus 5 per z dikurang i, maka menjadi 3z pangkat 3 dikurang 2 dikurang 3i dikali 2z kuadrat plus 5 dikurang 2i dikali z plus 5 dikali dengan z dikurang i per z dikurang i. Maka ini dicoret nih, z dikurang i sama penyebutnya. Nah, jadi untuk suatu epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga 3z pangkat 3 dikurang 2 dikurang 3i z kuadrat plus 5 dikurang 2i dikali z plus 5i dikurang 4 plus 4i, dimana
epsilon kurang dari epsilon, di mana 0 kurang dari nilai mutlak Z dikurang I kurang dari epsilon. Nah, step 2-nya itu jika deltanya itu kurang dari sama dengan 1, maka 0 kurang dari nilai mutlak Z dikurang I kurang dari delta, maka akan mengakibatkan, nah yang tadi ini, yang nilai dari Z tidak sama dengan I, kita substitusikan lagi ini. Nah, akan menjadi nilai mutlak Z dikurang I dikali nilai mutlak 3Z kuadrat ditambah 2 kurung 6I min 2 dikali Z dikurang 1 dikurang 4I nilai. Nah, jadi di sini Z-nya itu kita substitusikan menjadi Z dikurang I plus I. Nah, ini kan sudah disubstitusikan. Nah, akan menjadi hasilnya seperti ini. Kurang dari delta 3 plus nilai mutlak 12I dikurang 2 ditambah nilai mutlak min 10 dikurang 6I. Maka menjadi kurang dari delta 2 kurung 3 plus 12 sama dengan 27 delta per epsilon. Nah, selanjutnya itu kita ambil epsilonnya itu yang terkecil dari antara 1 dengan epsilon per 27. Nah, jadi karena dipilihnya menjadi deltanya itu dipilihnya menjadi epsilon per 27. Maka kita substitusikan lagi dari persamaan yang tadi yang pertama, kurang dari 27 dikali epsilon per 27. Jadi ini kan dicoretnya habis menjadi epsilon, maka dinyatakan terbukti. Nah, selanjutnya itu ada contoh 4.4. Nah, contoh 4.4 ini mengatakan bahwa jika FZ sama dengan Z pangkat 2 plus 2Z, buktikan bahwa limit Z mendekati I, FZ sama dengan 2I dikurang 1. Step pertamanya itu, kita buktikan itu menggunakan syarat yang tadi yang pertama. Jadi saat ini syarat yang pertama sudah kita substitusikan, lalu kita masukkan ke step 2. Step 2 mengatakan bahwa nilai mutlak Z kuadrat plus 2Z dikurang 2I min 1 sama dengan, nah ini kita jabarkan. Setelah kita jabarkan, didapat menjadi seperti ini. Menjadi kurang dari nilai mutlak Z dikurang I dikali nilai mutlak 2 kurung Z plus 1 ditambah 2 kurang dari delta 2 kurung 1 plus 2I plus 2. Nah, jadi deltanya itu menjadi nah ini kita jabarkan juga ya menjadi seperti ini. Jadi delta kurang dari delta 1 plus 2I plus 2 menjadi, nah jadi kurang dari delta 3 plus 2I sama dengan epsilon. Maka hasilnya itu delta sama dengan epsilon per 3 plus 2I. Maka dinyatakan terbukti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.